politisasi Islam di bidang politik di Indonesia. Terbentuknya kekuasaan-kekuasaan politik. Kekuatan politik Islam Nusantara mengalami masa suram saat kehadiran para penjajah dari Barat. Dimulai dengan munculnya Portugis, Inggris, dan Belanda, semuanya menutup akses institusi politik Islam untuk mengembangkan diri, meskipun banyak terjadi perlawanan-perlawanan baik dari para sultan, kaum bangsawan, ulama, hingga rakyat jelata. Masa reformasi yang dianggap sebagai titik kebangkitan politik di Indonesia ternyata tidak mampu diterjemahkan oleh umat Islam untuk merebut kepemimpinan politik Indonesia yang sempat hilang pasca lengsernya Soeharto. Politik Islam Indonesia diartikan dengan bagaimana Islam dipraktikkan utuh oleh umat Islam di berbagai aspek kehidupan dalam komitmen keindonesiaan untuk bertujuan kesejahteraan, keadilan, dan peradaban rakyat bangsa. Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja Muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islamisasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi politik Hindu-Buddha, terhitung hanya secara kultur budaya saja. Agama Hindu-Buddha masih mendominasi pola keberagaman Nusantara. Selanjutnya, perkembangan Islam politik masa tradisional kerajaan. Islam Nusantara telah membentuk institusi politik paling awal pada abad 14 di Sumatera. Ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad 14 atau abad 15. Abad ke-16 telah menjadi saksi munculnya kerajaan-kerajaan baru di medan sejarah, terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan-kerajaan itu lazim disebut kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pendalaman masih bersifat Hindu. Perkembangan kerajaan Islam di daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan di daerah lain mulai juga tampak pada abad ke-16. Di Jawa, kerajaan Demak 1508 Masehi sampai 1550 Masehi dipandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Reposisi perubahan pusat kekuasaan Islam terjadi setelah berdirinya kerajaan Panjang pada akhir abad 16. Di masa pusat kekuasaannya terletak di daerah pendalaman dan lebih bersifat agraris. Dengan berdirinya kerajaan Panjang ini, maka berakhirlah dominasi kerajaan-kerajaan pantai dalam politik Islam di Jawa. Daerah pendalaman ini kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar. Perkembangan Islam politik masa Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Masa Orde Lama terjadi ketidakstabilan politik, terjadi pertentangan yang muncul. Partai politik tidak mampu bekerja sama untuk membentuk sistem politik yang kuat, termasuk Partai Islam. Saat itu, partai politik yang paling terkenal dalam menegakkan kemerdekaan berpikir ialah Masyumi. Tokoh di kalangan ini sebagian keluaran dari Al-Azhar dan Cairo University yang banyak membaca buku terbitan Mesir, sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh Revolusi Prancis. Masa Orde Baru ditandai dengan pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto tahun 1968. Terjadi fusi 4 partai Islam, sisa Orde Lama. Parmusi, NU, PSII, dan Perti yang jadi PPP. Saat itu yang berkompetitor dengan PDI selaku oposisi Partai Golkar sebagai mitra pemerintah
yang jadi warna dinamika politik Orde Baru. Era reformasi banyak melahirkan partai Islam yang berbasis dukungan massa Islam, seperti PPP, PSII, PUI, Partai Masyumi Baru, PBB, Partai Keadilan, PNU, PAN, PKB, dan lain-lain. Seakan menjadi nafas baru bagi perkembangan sosial, hukum, kebebasan pers, politik Indonesia, begitu juga kelahiran Partai Islam.